Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini, membuat semua orang merasa terkejut. Bahkan trio Lindong juga merasa terkejut, itu sudah jelas, mereka bingung dengan bantuan yang tak terduga ini. Namun perasaan bingung ini tidak bertahan lama, sebelum kejutan terpampang di wajah Lindong. Ini karena dia merasakan fluktuasi yang akrab dari cakar naga hijau. Itu adalah Green Heaven Materialist Dragon Skill. Tetua Kingzi, seru Lindong dengan suara lembut. Dia jelas tidak pernah berharap, bahwa orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah, Raja Naga Hijau, Kingzi, yang dia temui di dunia kuno. Aku tidak pernah menduga, ternyata dia akan muncul, gumam Marten kecil. Ekspresi kagum juga melintas di wajah Little Marten. Mereka bertiga hanya bertemu dengan sosok hologram yang ditinggalkan oleh Kingzi ini di dunia itu. Meskipun dia menduga, bahwa ahli kuno ini mungkin masih hidup saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa ahli misterius ini benar-benar akan menyelamatkan mereka. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di unik Devil City tertegun, saat mereka menatap cakar naga hijau yang telah merobek celah spasial di langit. Ekspresi ketidakpercayaan terungkap di wajah mereka. Apa sebenarnya latar belakang Lindong ini, hingga menyebabkan para ahli yang kuat seperti itu bergerak untuk menyelamatkannya berkali-kali, ucap para penonton. Riak yang sangat kuat, tetua berjubah biru menyaksikan adegan ini dengan serius, ketika dia berkomentar dengan suara yang dalam. Orang yang mengintervensi ini, kemungkinan telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Fluktuasi dari cakar naga hijau itu, tampaknya sangat mirip dengan Green Heaven Materialist Dragon Skill yang dipraktikkan oleh Lindong. Sepertinya ada beberapa hubungan di antara mereka. Ying Xuanzi mengangguk dan membalas. Namun orang ini tampaknya berasal jauh dari wilayah Xuan Timur. Meskipun dia kuat, dia mungkin akan mengalami kesulitan menghentikan trio Tian Yuanzi dengan kekuatan yang dia miliki, setelah merobek ruang dan muncul, ucap tetua berjubah biru. Sepertinya dia tidak bermaksud untuk berurusan dengan trio Tian Yuanzi. Dia hanya ingin membiarkan kelompok Lindong pergi. Ying Xuanzi membalas, setelah mengamati dengan tajam. Lindong sangat beruntung, dia telah mendapatkan perlindungan dari seorang ahli seperti itu. Dengan cara ini, kita akan bisa menghela nafas lega, ucap Ying Xuanzi. Tetua berjubah biru dengan lembut mengangguk ketika dia melihat Ying Xuanzi tersenyum, seolah-olah dia telah terbebaskan dari beban besar. Dia menyadari, bahwa kelompok Lindong mungkin dapat berhasil pergi, jika situasinya seperti ini. Kamu siapa? Ucap Tian Yuanzi. Ekspresi dari trio Tian Yuanzi berubah agak suram di tengah keributan dari sekitarnya. Mereka menatap cakar naga besar yang muncul dari ruang yang sobek, dan berteriak dengan suara yang dalam. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan, apa kemampuan seorang bocah yang hanya pada tahap 8 Yuan Nirvana, yang mampu membawa situasi yang merepotkan seperti itu, pikir Tian Yuanzi. Hahaha, 3 master sekte besar benar-benar telah melangkah sejauh ini, hanya untuk menghadapi satu generasi muda. Bukankah kalian terlalu berpikiran sempit? Ucap Kingzi, suara tawa yang samar pun keluar dari celah yang sangat besar. Meskipun aku tidak tahu kehebatan dari dirimu yang terhormat, kemungkinan tidak ada yang bisa menghentikan kita hari ini. Balas Tian Yuanzi. Mata Tian Yuanzi agak suram saat dia menyaksikan sinar cahaya spasial yang meningkat di sekitar kelompok Lindong. Jika trio Tian Yuanzi tidak menghentikan mereka untuk berteleportasi ini, kemungkinan ketiga-tiganya akan benar-benar melarikan diri hari ini. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat beku ketika dia memikirkan hal ini, dan mereka bertiga benar-benar bergegas keluar pada saat yang sama. Dengan mata mereka yang tajam, mereka secara alami dapat mengatakan, bahwa orang yang melakukan intervensi pasti berada di tempat yang sangat jauh. Kingzi telah menggunakan kemampuannya yang hebat untuk merobek ruang terbuka dan memberikan bantuannya. Kemampuan seperti itu memang hebat. Jika tubuh aktual Kingzi hadir, bahkan trio Tian Yuanzi tidak akan berani bilang kalau mereka bisa mengalahkannya. Namun cakar naga hijau di depan mereka ini, hanyalah energi yang telah menyusut melalui ruang dan turun di daerah ini. Meskipun terlihat kuat, itu tidak memiliki banyak ancaman terhadap kelompok Tian Yuanzi.
Apakah mereka benar-benar tidak lain hanyalah omong kosong, jika mereka bisa menjadi penguasa sekte gerbang Yuan dan mendominasi wilayah Yuan Timur, ucap para penonton. Bang, energi hidup dan mati yang luas tersapu saat mereka bertiga bergegas maju. Setelah itu, secara langsung diaglomerasi menjadi lingkaran cahaya hitam putih yang besar. Swoosh! Lingkaran cahaya tidak berhenti, bahkan untuk sesaat setelah itu dibentuk. Tiba-tiba melesat maju dan menyerang langsung ke cakar naga. Gemuruh! Cincin cahaya hitam putih merobek ruang, sementara cakar naga besar juga melesat ke depan dengan tiba-tiba. Setelah itu, cakar kuat itu menabrak cincin cahaya. Segera, seluruh area bergetar, ketika cincin cahaya dan cakar naga mulai runtuh. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Tian Yuanzi ketika dia melihat pemandangan ini. Tubuh King Zi bergerak, dan benar-benar menembus ruang ketika muncul di belakang cakar naga. Setelah itu, matanya sedingin es ketika dia melihat trio Lindong dalam formasi berdesir. Namun Tian Yuanzi baru saja menghindari cakar naga dan bersiap untuk menyerang kelompok Lindong, ketika cahaya hijau tiba-tiba menyapu ke bawah dari celah di langit, cahaya itu langsung menuju Tian Yuanzi. Tian Yuanzi juga merasakan cahaya hijau yang akan menyerangnya. Matanya sedikit berkedip, tapi dia tidak bermaksud menghindar. Kedua jarinya tiba-tiba menekan ke udara. Segera, kekuatan yang menakutkan langsung menembus ruang kosong dan menghantam formasi. Bang! Cahaya hijau menabrak tubuhnya dengan kejam, ketika Tian Yuanzi menyerang formasi. Segera, dia terhempas ke belakang. Dia mengambil beberapa ratus langkah mundur dengan cara yang menyedihkan di langit, sebelum menstabilkan tubuhnya. Namun senyum dingin muncul di wajahnya. Formasi kamu sudah terganggu olehku. Jika kamu teleport dengan sembrono, ada kemungkinan sangat besar bahwa kamu akan berakhir sekarat. Lindong, aku sudah mengatakannya, bahwa tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu kali ini. Teriak Tian Yuanzi. Ekspresi Ying Xuanzi dan murid-murid Dao Sek langsung berubah ketika mereka mendengar kata-kata Tian Yuanzi. Mata mereka memandang ke atas, dan tentu saja, mereka melihat bahwa formasi mulai berkedip-kedip liar, sementara gelombang demi gelombang riak kacau menyebar dari itu. Sampah tua ini, gumam Marten kecil. Wajah Little Marten jelek ketika dia menyaksikan cahaya spasial yang kacau ini, dan tanpa sadar menggerutu. Dia tahu, bahwa metode yang digunakan King Zi untuk merobek ruang dan mengintervensi tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, mereka pasti akan berakhir di tangan gerbang Yuan jika mereka menghentikannya. Apa yang harus kita lakukan? Marten kecil memandang Lindong dan bertanya. Lanjutkan untuk mengaktifkan formasi. Lindong mengepalkan giginya dan menjawab. Marten kecil mengangguk berat. Suaranya dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin. Formasi teleportasi sudah tidak stabil. Aku tidak tahu kemana kita akan diteleport. Lindong, api kecil, jika kita terpisah, datanglah ke suku Celestial Demon Marten wilayah Demon untuk mencariku. Pada saat itu, kakek Marten akan membawa pasukan kembali ke sini untuk membantai gerbang Yuan. Ucap Marten kecil. Baik, jawab Lindong dan api kecil. Mata Lindong merah padam saat dia mengangguk. Hari ini, mereka dipaksa sampai tampak seperti anjing yang telah kehilangan rumah mereka, kejadian itu tidak akan tertahankan jika mereka tidak dapat membalas dendam. Ayo cepat pergi, ucap Lindong. Sinar cahaya spasial pada tubuh mereka akhirnya mencapai kondisi terpadat saat mereka berbicara. Setelah itu, tubuh trio Lindong sebenarnya mulai menjadi terdistorsi. Bang! Sosok Little Marten memimpin dan meledak dalam sinar cahaya spasial. Akhirnya sosok mereka bertiga berubah menjadi cahaya perak yang memasuki ruang terdistorsi. Segera setelah itu, Little Flame juga menghilang dengan cara yang sama. Semua orang di area menyaksikan adegan ini. Dari kelihatannya, trio Lindong masih memilih untuk meninggalkan tempat ini, meskipun ada kemungkinan besar bahwa mereka akan mati selama teleportasi. Hanya saja, ini menyebabkan seluruh tempat ini memiliki suasana tragis dan putus asa tambahan. Mereka bertiga akhirnya terpaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan dalam menghadapi kekuatan dan penindasan gerbang Yuan. Mata yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul pada sosok Lindong yang akan segera menghilang. Setelah itu mereka melihat pria muda itu, yang menatap dengan penuh kebencian pada kelompok Tian Yuanzi. Segera setelah itu, raungan seperti binatang buas bergema di seluruh area. Anjing-anjing tua dari gerbang Yuan. Aku, Lindong, akan mengingat penghinaan ini di hatiku. Tunggu saja, saat kita tiga bersaudara kembali ke wilayah Suan Timur, itu akan menjadi hari di mana gerbang Yuanmu akan hancur. Hari di mana gerbang Yuanmu akan hancur. Teriak Lindong yang suaranya menggema. Kata-kata terakhir ini membawa kebencian yang mengerikan, ketika terus berlama-lama di telinga semua orang. Bang! Saat kata-katanya memudar, sosok Lindong yang dibungkus oleh sinar spasial, menghilang secara terpisah.
Akhirnya dia dengan cepat memasuki ruang terdistorsi dan menghilang. Hanya auman yang dipenuhi dengan kebencian yang bergema di daerah itu, menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Trio Tian Yuanzi melihat ke tempat di mana 3 individu telah menghilang dengan wajah yang suram. Meskipun mereka jelas-jelas menyadari, bahwa ada kemungkinan besar orang-orang ini akan mati selama teleportasi, jejak samar kegelisahan telah diam-diam tertanam dalam hati mereka. Dendam yang telah ditanam hari ini, mungkin pada akhirnya akan dibayar dengan nyawa di masa depan. Ruang terdistorsi di langit berangsur-angsur kembali ke keadaan semula. Kekuatan spasial yang memenuhi daerah itu, juga secara bertahap mulai menghilang. Meskipun mereka bertiga telah menghilang, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota unik iblis masih menatap tempat itu dengan linglung. Pertempuran besar yang menggemparkan dari sebelumnya, masih menyebabkan gelombang kejut dalam pikiran mereka. Tidak ada yang menyangka, bahwa masalah pada hari ini benar-benar akan berkembang sedemikian rupa, hanya karena pemuda yang berada di tahap 8 Yuan Nirvana, murid dari Dao Sekte. Tidak hanya 3 Master Sekte besar dari Yuan Gate, dan Master Sekte Dao juga muncul, dan melibatkan diri mereka sendiri, bahkan seorang ahli yang sangat kuat dan misterius juga ikut campur tangan. Seseorang biasanya tidak dapat menangkap dengan sekilas keberadaan seperti itu, namun mereka terus muncul karena hanya ingin menyelamatkan Lin Dong pada hari ini. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka terdiam adalah, bahwa meskipun 3 Master Sekte besar Yuan Gate terlibat, mereka masih tidak dapat mempertahankan kelompok Lindong. Kata-kata ganas yang ditinggalkan oleh Lindong sebelum menghilang, itu mungkin terdengar seperti lelucon, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menertawakannya. Lagi pula, selama seseorang yang mengucapkan itu bukanlah orang yang bodoh, orang lain akan mengerti potensi menakutkan yang dimiliki seorang pemuda, yang mampu melarikan diri dari tangan 3 Master Sekte besar Gerbang Yuan. Begitu orang seperti itu diizinkan melarikan diri, itu sama saja dengan melepaskan harimau kembali ke pegunungan. Mungkin saja ketika Lindong telah sekali lagi kembali ke wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan harus membayar harga yang sangat menyakitkan karena apa yang mereka lakukan hari ini. Zhou Tong telah menyebabkan Gerbang Yuan benar-benar kehilangan wajahnya saat itu, dan pemuda ini yang bernama Lindong, bahkan lebih sulit untuk diatasi daripada Zhou Tong. Yang paling penting lagi, Lindong telah melarikan diri dari tangan 3 Master Sekte besar. Sesuatu yang bahkan Zhou Tong sendiri tidak dapat melakukannya pada saat itu. Dari sudut pandang tertentu, bahaya yang ditimbulkan Lindong jelas melampaui Zhou Tong, ucap para penonton. Hahaha, anak kecil itu tidak akan mati dengan mudah. Dalam waktu lebih dari 1 tahun, dia benar-benar telah menguasai keterampilan naga terwujud hijau surga ke tingkat seperti itu. Dia benar-benar tidak mencemarkan nama baik aku. Hahaha, aku benar-benar ingin tahu, seberapa kuat dia jika kembali ke wilayah Suan Timur di masa depan, ucap King Zi. Retakan spasial yang sangat besar di langit, mulai berangsur-angsur pulih pada saat ini. Pada saat yang sama, suara tawa dipancarkan dari dalam dan bergemuruh melintasi area. Siapa sebenarnya kamu? Tian Yuanzi berteriak dengan dingin. Ekspresinya suram saat dia menatap celah spasial yang menghilang. Hahaha, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Pada saat itu, aku juga ingin bertarung dengan kalian bertiga. Bagaimanapun juga, pemuda yang kecil itu adalah seseorang yang telah mendapatkan warisan aku. Jika bukan karena aku berada di tanah yang jauh sekarang, aku pasti tidak akan membiarkan kalian bertiga bertingkah sangat sombong, balas King Zi. Sekali lagi suara tawa yang jernih terdengar, sementara celah spasial itu juga mulai menghilang, bersamaan dengan tawa yang bergemuruh. Kelompok Tian Yuanzi memiliki ekspresi gelap ketika mereka menyaksikan adegan ini, bukan hanya mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, justru mereka malah meninggalkan ancaman besar. Pada saat yang sama, mereka sekali lagi mengotori reputasi Yuan Gate mereka. Tuan Sekte yang hebat, formasi teleportasi telah rusak. Ketiga orang itu sudah kelelahan, dan pasti tidak akan mampu menahan gangguan dari teleportasi spasial. Aku yakin, bahwa ada kemungkinan yang sangat tinggi kalau mereka akan mati. Sidong tanpa sadar memberikan senyum menyanjung dan berkata, ketika dia melihat ekspresi murung Tian Yuanzi. Apa yang aku inginkan bukan hanya peluang yang sangat tinggi. Bocah itu bukan individu biasa. Jika dia selamat, dia pasti akan menjadi sumber bencana terbesar. Tian Yuanzi melirik Sidong dengan acuh tak acuh dan membalas. Buatkan perintah untuk menempatkan trio Lindong di daftar buronan. Tidak hanya di wilayah Suan Timur, dan sebarkan juga berita buronannya ke daerah wilayah lain. Siapapun yang memberikan informasi tentang mereka, akan dapat mengambil seni bela diri apapun dari gerbang Yuan kami. Di Yuanzi memerintahkan dengan nada menakutkan. Siap bosku, jawab Sidong. Senyum di wajah Sidong sedikit menegang. Ada sedikit ketakutan di wajahnya saat dia mengangguk terus-menerus.
Aku ingin melihatnya, berapa lama bocah ini bisa bertahan hidup, ucap Ren Yuanzi. Uban Ren Yuanzi menari, sementara matanya sedingin es. Suara gelap dan jahatnya seperti es, dan menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan. Mereka tidak sengaja mengungkapkan suara mereka. Oleh karena itu, suara mereka tersebar di semua tempat. Segera, keributan besar terdengar. Kemungkinannya hadiah yang ditawarkan gerbang Yuan atas perintah membuat daftar buronan cukup menarik. Seorang wanita muda berpakaian hitam tiba-tiba perlahan melangkah maju di tengah keributan. Wajahnya yang sangat cantik saat ini, terlihat agak pucat. Kedua matanya dipenuhi dengan aura gelap dan dingin, saat mereka dengan tegas menatap trio Tian Yuanzi. King Tan, Chen Gui buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Dia dengan cemas menjaga wanita muda itu. Jika aku memiliki kesempatan dalam kehidupan ini, aku pasti akan meratakan gerbang Yuan kamu. Ucap King Tan. Mata wanita muda berpakaian hitam itu menatap trio Tian Yuanzi di bawah perhatian banyak tatapan. Setelah itu, suara yang dingin menggema, yang berisi kebencian yang tidak bisa dihilangkan dan menyebar ke langit. Sepertinya kamu juga memiliki hubungan yang cukup dalam dengan bocah itu. Kalau begitu, Sidong, tangkap dia. Ren Yuanzi sedikit mengaitkan alisnya dan dengan cepat berbicara dengan tidak sabar. Baik tuan, balas Sidong. Sidong mengangguk segera setelah mendengar ini. Tubuhnya bergegas ke depan saat dia meraih King Tan. Pada saat yang sama, dia tertawa dengan dingin. Gadis yang bodoh. Yang harus kamu lakukan adalah kabur pada saat ini. Namun kamu sebenarnya berani muncul dan menyatakan hubungan kamu dengan bocah itu. Kamu benar-benar bodoh, ucap Chen Gui. Ekspresi Chen Gui langsung tenggelam ketika dia melihat Sidong bergerak. Saat dia hendak menarik King Tan dan kabur, dia didorong ke samping oleh King Tan. Setelah itu, dia berdiri di langit tanpa niat untuk menghindar, membiarkan serangan Sidong mendarat padanya. King Tan, teriak Chen Gui. Ekspresi Chen Gui berubah secara drastis setelah melihat ini. Namun kejadian yang sama seperti Lindong ketika sudah berada selusin kaki dari King Tan, ruang di atas kepala King Tan tiba-tiba terbelah. Setelah itu, sinar cahaya hitam melesat dan menabrak tubuh Sidong dengan kejam. Bang! Suara yang dalam bergema. Setelah itu, banyak orang melihat Sidong jatuh dari langit seperti burung dengan sayap patah, sebelum jatuh dengan sedih ke tanah. Darah segar keluar dari mulutnya dengan liar, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Perubahan mendadak dan tak terduga ini, sekali lagi menyebabkan banyak orang terpana. Apakah masih belum berakhir? Ucap penonton. Fluktuasi ini, gumam trio Yuanzi bersamaan. Mata trio Tian Yuanzi mengkerut karena ini. Segera, mereka menatap celah yang muncul di langit. Mereka berbicara dengan jeda di antara setiap kata. Uan, istana, kegelapan. Tian Yuanzi, aku telah mencari ratusan tahun untuk menemukan murid yang begitu sempurna dan berharga. Jika sesuatu terjadi padanya, gerbang Yuanmu secara langsung membunyikan genderang perang dengan istana kegelapanku, ucap seseorang. Tawa serak samar terdengar dari celah spasial. Akhirnya cahaya hitam keluar dari sana. Cahaya hitam berubah menjadi tetua berjubah hitam kurus dengan mahkota hitam di kepalanya. Ketika sesepuh itu berdiri di langit, langit segera menjadi gelap. Semua cahaya di atas kepalanya menghilang. Kegelapan yang murni membuat rasa takut muncul di hati seseorang. Itu adalah penguasa istana kegelapan dari wilayah Suan Utara, Bosuan. Saat sesepuh berjubah hitam ini muncul, gelombang seruan terkejut muncul di daerah tersebut, itu sudah jelas, dia juga sangat terkenal. Jadi dia adalah murid kepala istana. Gerbang Yuan kita secara alami tidak akan berani untuk menggigitnya sama sekali, jika kita sudah tahu ini sebelumnya. Gerbang Yuan kami sedikit ceroboh dalam masalah sebelumnya, ucap Tian Yuanzi saat menatap tetua berjubah hitam ketika matanya sedikit mengkerut sejenak. Segera setelah itu, dia tertawa samar. Meskipun tetua berjubah hitam ini juga pada tahap samsara, ia memiliki simbol keleluasaan kegelapan. Kekuatan seperti itu luar biasa dan tak terduga. Karena itu, bahkan Tian Yuanzi sangat waspada terhadapnya. Tetua berjubah hitam itu tersenyum dengan cara yang tidak biasa. Setelah itu, dia menoleh dan menatap wanita muda di belakangnya, lalu dia bertanya. Apakah kamu akan kembali bersamaku? Tanya Bosuan. Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak ikut campur tangan? King Tan menatap Bosuan saat dia menggigit bibirnya dan malah balik bertanya. Kakakmu itu memiliki potensi yang luar biasa. Pada saat yang sama, ia juga memiliki simbol leluhur yang melahap. Dia pasti tidak akan terus menjadi ikan di masa depan. Insiden hari ini adalah bentuk pelatihan baginya. Untuk menjadi ahli yang benar-benar kuat, pengalaman seperti itu secara mutlak memang diperlukan. Dao Sekte mungkin bagus, tapi itu tidak cocok untuknya. Kedamaian di tempat itu akan mengikis ketajamannya. Hanya dunia yang lebih luas di luarlah yang akan bisa mengasah ketajaman dia, jawab Bosuan sambil tertawa.
Tangan King Tan perlahan terkepal erat. Segera setelah itu, dia menyatakan dengan suara lembut. Bawa aku ke pengadilan hukum kegelapan begitu kita kembali, ucap King Tan. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Tanya Bosuan. Mata hitam Bosuan dengan cepat mengungkapkan ekspresi gembira, ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk meyakinkan murid ini, yang paling pas untuk mewarisi mantelnya. Aku telah mengatakan sebelumnya, bahwa aku akan meratakan gerbang Yuan dalam hidup aku, jawab King Tan. Tatapan King Tan sekali lagi berbalik ke arah kelompok Tian Yuanzi di kejauhan, tapi suaranya menjadi sangat lembut, sementara ekspresi trio Tian Yuanzi menjadi sedikit suram. Setelah kamu menjadi penguasa istana kegelapan, kamu akan menjadi ratu baru. Semuanya akan seperti yang kamu inginkan. Tidak ada yang akan bisa menghentikan kamu, termasuk diri aku sendiri. Bosuan menggosok kepala wanita muda itu dan berkata, "Terima kasih Tuan." Mata dingin wanita muda itu akhirnya mengungkapkan kehangatan, saat dia menjawab dengan lembut. "Ayo kita pergi, aku kembali bersama Tuan," ucap King Tan. Bosuan tersenyum dan mengangguk. Dengan lambaian lengan bajunya, retakan gelap sekali lagi muncul di sisinya. Segera setelah itu, cahaya hitam melilit King Tan dan Chen Gui. Setelah itu mereka mengabaikan semua orang, saat mereka terbang ke celah dan menghilang. Sungguh tidak terduga, bahwa gadis kecil itu sebenarnya adalah murid favorit Bosuan. Tetua berjubah biru menatap tempat retakan itu menghilang, ketika dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Karena gadis kecil itu bisa memasuki pengadilan hukum kegelapan, kemungkinan dia akan menjadi penguasa istana kegelapan." Yuan Gate akhirnya menarik cukup banyak masalah pada hari ini, ucap tetua berjubah biru. Ying Xuanzi mengangguk sedikit. Meskipun hasilnya pada hari ini bukanlah yang terburuk, itu tidak dianggap terlalu baik dari sudut pandangnya. Setelah semua ini, Lin Dong dengan terpaksa pergi. Ying Xiao memandang ekspresi Ying Xuanzi dan menghela nafas. Segera setelah itu, dia sedikit menundukkan kepalanya dan melihat, bahwa wanita muda di pelukannya sudah membuka matanya sejak waktu yang tidak diketahui. "Kamu sudah bangun?" Ying Xiao buru-buru bertanya dengan prihatin ketika dia melihat ini. Namun mata awalnya yang indah dari wanita muda itu, tidak memiliki fokus dalam menghadapi pertanyaan ini. Beberapa saat kemudian, dia perlahan mengangguk. "Apakah dia sudah pergi?" tanya Ying Huan. Ying Xiao hanya bisa menganggukkan kepalanya, sebagai jawaban atas pertanyaan Ying Huan. Dia dengan paksa tersenyum dan berkata, "Namun dia seharusnya baik-baik saja. Orang itu sepertinya selalu beruntung," ucap Ying Xiao. Ying Huan mengangguk dalam diam. Dia mengangkat kepalanya untuk melirik Ying Xuanzi sebelum berbalik. "Jika dia mati, aku akan membalaskan dendamnya," ucap Ying Huan. Wanita muda itu berbalik dan terbang. Di bawah sinar matahari, ujung rambutnya samar-samar berkedip dengan cahaya biru. Ying Xuanzi menyaksikan sosok ramping dan cantik dari wanita muda itu, telah menghilang ke kejauhan sendirian. Wajahnya agak kusam. Mata yang wanita muda itu gunakan untuk melihatnya pada saat sebelumnya, telah dipenuhi dengan kekecewaan. "Apakah aku benar-benar membuat kesalahan?" gumam Ying Xuanzi dengan pahit. Wajah awalnya yang agak bersemangat itu, kini tampaknya jauh lebih tua dari sebelumnya. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk sekte ini. Muridnya yang paling penting telah dibunuh oleh Yuan Gate, tetapi dia tidak dapat membalas dendam. Sekarang, bahkan putrinya sendiri kecewa dengannya, pikirnya. "Ayah, Huan hanya marah kecil. Itu akan dengan cepat berakhir," ucap Ying Xiao yang merasakan sedikit perasaan masam di hati ayahnya, ketika dia menghiburnya. Ying Xuanzi dengan getir menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, ia bukan individu biasa. Oleh karena itu, ia dengan cepat menenangkan pikirannya dan berkata, "Kirim seseorang ke Kekaisaran Gritian, dan beritahu Lin Clan tentang masalah ini. Setelah itu, kirim seseorang untuk melindungi keluarganya," ucap Ying Xuanzi. "Baik ayah," jawab Ying Xiao sambil mengangguk. "Ayo pergi, kita kembali ke sekte," ucap Ying Xuanzi. Ying Xuanzi sekali lagi tertawa getir. Dia tidak lagi memiliki niat untuk tetap tinggal di sini saat dia melambaikan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Setelah itu, banyak murid Dao Sekte juga diam-diam mengikutinya dari belakang. "Jadi sudah dapat disimpulkan dengan cara seperti ini," ucap tetua cantik. Wanita cantik di paviliun di Unik Devil City menyaksikan, ketika berbagai pihak di langit berangsur-angsur berserakan, sementara dia mendesah pelan. Masalah hari ini kemungkinan akan sangat cepat menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur. Pada saat itu, nama Lin Dong mungkin akan diketahui oleh semua orang. "Dia pasti akan kembali cepat atau lambat," gumam Ling Qingzu. Suara lembut tiba-tiba terdengar di samping wanita cantik itu. Dia terkejut sesaat, saat dia menoleh untuk melihat Ling Qingzu.
Setelah itu, Ling Qingzu melepaskan cadarnya, mengungkapkan wajahnya yang sangat indah, yang dapat menyebabkan kejatuhan sebuah bangsa. Dia tersenyum, memikat semua makhluk hidup dalam prosesnya. Dia akan kembali, pada waktu itu, Yuan Gate juga akan menyesali tindakan mereka hari ini, ucap Ling Qingzu. Dia jelas sangat mengerti, betapa menakutkannya ketangguhan dan kemauan pemuda itu. Dia telah berjalan dari kekaisaran peringkat rendah dan kecil, ke wilayah Suan Timur ini. Apa yang telah dia korbankan adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, gumam Ling Qingzu. Ling Qingzu mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah di mana Lin Dong menghilang, saat bibir merahnya sedikit mengerucut. Matanya menatap sangat dalam dan indah. Kamu pasti akan kembali ke wilayah Suan Timur seperti raja. Pada saat itu, jika kamu benar-benar ingin aku menjadi wanita kamu, mengapa tidak? Lin Dong, hiduplah dengan baik. Setelah itu, kembalilah, ucap batin Ling Qingzu, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.